Halo teman-teman, akhirnya nih gue bikin tutorial untuk SPT tahunan orang pribadi versi 2025 yang masih menggunakan e-form 1770 dengan metode DJP online ya. Karena kita ngerjain SPT tahunan 2024 yang masih menggunakan DJP online. Nanti SPT 2025 yang dikerjakan di 2026 itu sudah menggunakan Cortex dan video ini menjadi tidak kepakai lagi. Oke. By the way, kita promo dulu nih, teman-teman yang belum tahu, kita masih perpanjang masa promo untuk membership lifetime teman-teman sampai akhir Maret ya, masa SPTOP ini. Promonya teman-teman tinggal buka di pajaksmart.com /spesial dengan kode promo DASMU ya. Websitenya pajaksmart.com /spesial dengan kode promo DASMU. Oke, huruf besar semua. Oke. Jadi ini adalah versi 2025 untuk yang masih menggunakan DJP online dengan e-form ya. Nanti tahun depan 2026 menggunakan Cortex ya, gunakan formulir yang baru. Jadi teman-teman ada dua tahapan utama dalam mengerjakan SPT tahunan orang pribadi ya. Tahapan pertama adalah input di Excel dahulu, selesaikan dahulu di Excel, hitung kewajarannya sampai final, barulah isi e-form 1770 ya. Kemudian Anda ingat perlu print halaman omset PMK 164, kemudian baru bayar dan lapor. Kira-kira seperti itu gambaran besar utamanya. Ini langsung gua masuk aja, teman-teman untuk ngambil file Excel-nya sudah tersedia di website ya, sudah gue masukin ke website, tinggal masuk ke pajaksmart.com /SPTOP. Oke, kalau di enter, dengan lari ke folder student area untuk mini course gue, teman-teman tinggal ambil yang namanya master 1770 R50 ini ya, tinggal di download aja file ini, dikasih judul mungkin bikin folder dulu deh, bikin folder dulu teman-teman ya, bikin folder di internal laptop Anda dengan nama Anda, kemudian tahun 2024, kemudian 1770. Nah, kemudian file yang ini diklik kanan, kemudian di make a copy atau di download ya, di download, taruh di foldernya teman-teman ya, atau taruh di Google Drive yang Anda juga boleh ya. By the way, file ini bisa dibuka langsung dari browser menggunakan Google Sheet ya. Nah, kemudian teman-teman akan langsung masuk ke file Excel-nya dan gua akan langsung kasih lihat file Excel dari nama gua sendiri yang sudah gua isi ya. Jadi tinggal nanti tinggal ikuti aja tahap-tahapannya dan sudah gue isi di Excel-nya gue, bahkan sudah gue lapor. Nah, teman-teman sudah matangkan dahulu Excel-nya semua ya, barulah lanjut ke e-form ya. Jadi e-form itu hanya untuk mengisi aja sesuai yang sudah kita isi di Excel. Oke, jadi yang paling penting adalah Excel-nya. Sekarang kita akan masuk ke master 1770 ini. Kalau teman-teman buka file masternya, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah yang sudah gue isi untuk nama gue sendiri. Oke. Ya, gue akan membacakan dulu di awal, sementara yang sedikit saja ini ya. Catatan penting SPT tahunan orang pribadi 1770 ya. Update-nya ada di sini ya, websitenya. Nah, yang warna hijau di sini teman-teman perlu isi manual ya. Yang warna hijau perlu diisi manual. Kemudian yang warna ini sudah rumus, jangan diganggu. Ataupun yang warna putih pun nggak usah diganggu aja ya. Jadi file Excel ini hanya untuk 1 tahun saja teman-teman ya. Jangan mengerjakan beberapa tahun pajak dalam satu file. Jangan ya. Untuk rekap-rekapan boleh, tetapi untuk mengerjakan betul-betul itu satu file untuk 1 tahun. Nah, gandakan file ini teman-teman untuk mengerjakan tahun berikutnya. Nah, file ini diberi nama, nanti nama Anda 2024, kemudian 1770 ya, yang kita sedang kerjain 2024. Nanti urutan tahun memang lebih cocok ya. Nah, target isi SPTOP adalah menjaga kewajaran kenaikan harta year on year, teman-teman ya. Sesimpel itu aja yang kita lakukan di SPTOP ini ya. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan penghasilan selama setahun ini. Jadi, kenaikan harta lu dibandingkan dengan penghasilan. Kenaikan harta harus lebih rendah daripada penghasilan. Itu sudah harus kewajaran ya. Contoh, lu punya total penghasilan 1 miliar. Maka, kenaikan harta adalah maksimal 1 miliar kurangi biaya hidup. Sesederhana itu ya. Nah, teman-teman isi data harta, hutang, dan sebagainya. Saran gua ya, semakin rinci akan semakin baik. Hindarilah upaya untuk mengaburkan informasi, justru semakin jelas akan semakin baik teman-teman ya. Data rinci akan membantu kita ketika terjadi pemeriksaan pajak nanti teman-teman ya.
Kalau informasi kabur, malah mempersulit kita ketika ada pemeriksaan. Karena biasanya kan pemeriksaan itu bisa 3 tahun, 4 tahun kemudian baru dimulai pemeriksaan ya. Nah, ketika waktu itu data Anda sudah nggak lengkap, gitu kan. Tetapi anyway, kalau lu mau gabungin juga boleh. Ada orang yang lebih suka, oke tabungan gue gabungin aja deh, nggak mau satu persatu, ya nggak apa-apa, silakan saja. Yang penting nilai rupiahnya betul ya. Nah, akan ada tes amnesti 2025 dari penerawangan gue sih mungkin Juli-Desember ya. Maka SPT 2024 akan dikunci tidak bisa pembetulan. Oke, artinya Anda harus isi harta 2024 di SPT 2024 semaksimal mungkin ya, yang sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke, sehingga TA nanti cukup melaporkan harta tambahan saja yang memang belum dilapor di SPT 2024. Nomor 9, SPT 2024 ini masih pakai DJP online ya, teman-teman sudah tahu ya. Masih pakai formulir 70, 70S, 70SS. Nah, supaya mudah kita gunakan semuanya pakai 70 yang polos, yang biasa ya, yang paling lengkap. Dan semua orang bisa pakai ini. Nah, Excel yang sekarang gue bikin ini khusus untuk 1770 polos ya. Kita tidak ada yang S maupun SS, itu kan gampang kalau SSS ya. Nah, walaupun e-form ini tidak untuk yang S maupun SS ya, tetapi Excel ini cukup bisa membantu kok sebenarnya, karena targetnya adalah kewajaran kenaikan harta dan penghasilan. Oke. Nah, SPT 2025 nanti sudah gunakan Cortex ya, sudah ganti formulir. Oke, SPT tahunan orang pribadi tidak otomatis diisi teman-teman ya, banyak orang salah kaprah. SPT tahunan tidak otomatis diisi dan tidak otomatis dilaporkan oleh kantor pajak untuk Anda. Tidak ya, wajib pajak tetap wajib mengisi manual, lapor manual seperti biasa. Beberapa data mungkin akan disuplai oleh DJP langsung intervensi ke e-form-nya kita ya, tetapi kita masih punya kewajiban untuk mengecek, menambah, mengurangi, mengubah dan sebagainya sampai kita sudah final dan lapor manual sendiri ya. Teman-teman nggak usah pusing kalau data DJP yang muncul di e-form itu salah gitu. Tiba-tiba kok muncul ada rekening nilai sekian, kok gue nggak merasa ada angka segitu, ya sudah Anda delete saja teman-teman, yang nggak usah marah-marah gitu ya. Kemudian selesaikan Excel dahulu, baru lanjut e-form ya. Oke, untuk yang selebihnya, ini teman-teman tinggal baca sendiri ya. Mengenai ini langkah-langkah 1, 2, 3 dan sebagainya, teman-teman tinggal baca sendiri. Sudah ada Excel-nya ini dan juga sudah ada rekaman videonya ya di sini. Kalau nggak salah ada ya rekaman video. Kalau nggak salah ada, coba cek lagi ya. Nah, kita ada webinar kemarin kan soalnya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke satu persatu teman-teman ya. Sheet ini gue akan berusaha secepat mungkin ya, supaya tidak terlalu lama. Yang pertama adalah profil. Nah, profil ini semua yang warna hijau teman-teman harus diisi teman-teman ya. Semua yang warna hijau lu harus isi di bagian profil ini. Oke. Dari nama Anda, kemudian tahun berapa lu kerjain, kemudian MPP 15-nya berapa, MPP 16 yaitu nomor NIK-nya berapa, password-nya berapa. Ini gue kosongin karena kan ini buat educational purpose ya. Nah, kemudian emailnya dan sebagainya, nomor HP dan sebagainya. Nah, ingat di bagian jenis usaha nih ya, di bagian jenis usaha ini menjadi penting bagi teman-teman semua. Jenis usaha WP ini ya. Nah, ingat ada 5 jenis nih. Ada 5 jenis kategori usaha orang pribadi di formulir 1770 polos versi e-form 2024. Ada orang pedagang, ada industri, ada jasa, ada pekerja bebas, ada lainnya. Ini 5 yang berbeda nih teman-teman ya. 5 usaha yang berbeda. Oke. Nah, yang pertama adalah dagang. Ini kalau Anda seorang pedagang UMKM, tulis di sini ya, dagang eceran pakaian. Contohnya gue ini, 47711, normanya 30%. Oke, persentase keuntungannya adalah 30%. Oke. Nah, teman-teman perlu paham bahwa inilah yang dimaksud dengan NPPN. Ya, inilah yang dimaksud dengan norma gitu ya. Norma itu ini. Oke. Nah, norma itu bukan hanya untuk pekerja bebas, tetapi norma itu juga berlaku untuk semua orang pribadi yang menggunakan pencatatan yang tidak pembukuan. Itu semuanya pakai norma, teman-teman ya. Banyak orang salah paham. Banyak orang berpikir, kalau gua UMKM, maka gua tidak pakai norma. Jawabannya salah ya. Dia tetap menggunakan norma, tetapi dia hanya ambil posisi norma itu dalam rangka menghitung persentase keuntungannya saja. Tetapi dalam rangka menghitung nilai pajaknya, dia menggunakan PPh final kalau UMKM. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami, penting untuk memahami ini ya. Norma itu dalam rangka kita untuk menilai berapa sih profit keuntungan
dari usaha kita sesuai dengan tabel KLU di per 17 tahun 2015. Nah, itulah maksimal profit yang diizinkan oleh pemerintah untuk kita gunakan. Oke. Nah, per 17 ada di sini, di nomor 19 ini ya. Ada per 17 tahun 2015. Ini teman-teman tinggal klik aja drive Google Drive-nya ini. Di situ ada tabel KLU-nya, tabel norma. Oke. Nah, nanti profit dari persentase ini akan langsung nyambung ke hitungan dagang ya. Kalau yang dagang di sini, kemudian yang profit yang di sini, yang pekerja bebas di sini, ini akan langsung nyambung ke lampiran 1 halaman 2. Jadi ini penting nih untuk diisi teman-teman ya. Anda ini posisi di mana? Kalau gua di sini, kalau gua di dagang sini 1, kemudian di pekerjaan bebas gua 1 nih. Gua jasa konsultan pajak nih. Kode gua adalah 69200. Ini yang 50%. Oke, mari kita buktikan. 69200 itu berapa persen sih? Kita lihat di sini ya. Per 17 di sini, kita klik 1 kali. Nah, kita buka norma nih ya, norma lampiran 1 sampai dengan halaman 380. Oke, ini dia. Coba gua cari ya, Ctrl F. Gua cari, coba di sini Ctrl F muncul nggak dia? Mana dia? Ctrl F, kita pastekan 69200. Nah, ini dia ya. Gua menggunakan norma ini, jasa akuntansi pembukuan konsultasi pajak 50% kalau di Jakarta. Oke. Nah, seperti itulah maksudnya norma, teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi ini penting untuk teman-teman isi karena akan nyambung ke halaman-halaman berikutnya. Kemudian ini nomor 46 adalah NITKU atau cabang usaha Anda ya. Jadi kalau Anda seorang pengusaha akan ditanya cabang nomor 1 berapa gitu. Cabang nomor 2 di mana gitu ya. Nah, ini kalau gue langsung gue linkkan ke atas karena kita langsung menggunakan domisili. Jadi usaha dianggap langsung alamat nomor domisili saja, MPP domisili saja. Oke. Nama usaha, ini nama toko Anda atau nama brand Anda, silakan dipakai. Kalau gue malas, gue isi usaha saja. Nah, alamat sini langsung diisi saja, ini sama dengan di atas ya, sama dengan di atas. Nah, ini kelurahan, kecamatan, kota, provinsi harus diisi. Jadi, nggak usah khawatir, akan campur aduk tumpang tindih dengan yang di atas ini, nggak ada masalah ya, biarin saja, karena ini nyambung ke halaman berikutnya nanti. Kemudian ini nggak usah, ini nik cabang kedua nggak usah. Kemudian yang di bawah sini adalah daftar checklist ya, ini kan klik sudah. Jadi gue tinggal pastekan sudah ke bawah, sudah, ini sudah tapi gagal, suket PP55 gue nggak ada masalah ya. Ini yang belum. Oke, tapi gue sudah sekarang ya, sekarang gue sudah jadi sudah gue submit lapor, bahkan BPE gue sudah berhasil, gue sudah bayar juga. Sudah gue print juga. Sudah Excel ready juga semua. Jadi gue sudah selesai semua sekarang ya. Ini MPP, kalau mau tinggal taruh di sini ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai nih. Sheet yang namanya profil. Kemudian lanjut ya, sheet yang ketiga adalah final 16. Oke. Sheet final 16 ini, teman-teman, cukup isi yang warna hijau saja ya, yang ini. Ini adalah daftar bruto Anda atau daftar omset Anda atau daftar penjualan Anda setiap bulan. Cukup diisi aja. Nanti yang lainnya semua sudah otomatis. Oke. Kenapa sheet ini ada? Sheet ini adalah nanti gunanya untuk di copy paste menuju ke file impor untuk impor bulanan UMKM. Kalau lu mau pakai impor, kalau nggak mau pakai impor nggak apa-apa, tapi ini tetap diisi ya, karena nyambung nanti ke halaman berikutnya. Oke. Sheet yang ini cukup seperti ini saja. Oke ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah sheet keempat ya, omset UMKM PMK 164 2023. Jadi formulir ini khusus muncul di PMK 164 dan wajib untuk kita print dan wajib untuk kita lampirkan sebagai file PDF ketika kita mau submit ya. Jadi ini semua sudah rumus, teman-teman ya. Semuanya sudah rumus di sini, sudah tidak perlu ngapa-ngapain, tinggal Ctrl P saja, tinggal print saja ke PDF. Oke, lu tinggal print ke PDF dengan judul ini nih, 70. Lu tinggal print ke PDF dengan judul ini. Nah, ini dia. 3 spasi daftar PMK 164. Oke, sementara seperti itu nanti Anda akan paham ya. Nah, sementara seperti itu lampiran sheet yang keempat ini selesai. Kita lanjut sheet yang berikutnya yang 5 ya, omset NPPN. Nah, omset PPN, NPPN ini teman-teman isi yang warna hijau. Ini lagi-lagi ada 5 nih teman-teman ya. Ada 5 nih. Nomor 1 dagang, 2 industri nggak usah diisi, 3 jasa, 4 pekerja bebas, yang 5
5 bukan pekerja bebas ya, sorry. 5 ini yang... Sebentar, gue ganti dulu nih. Langsung aja ke masternya. Oh, master mungkin sudah diubah. Belum diubah ya. Ini 5 ini adalah lainnya. Oke, lainnya. Nah, oke. 5 ini adalah lainnya. Nah, oke. Ini 5 ini adalah lainnya. Anyway, ini nggak penting. Nggak perlu. Nah, kita akan isi langsung yang pertama. Ya, kalau Anda pedagang. Nah, ini gua nggak isi. Karena ini khusus untuk yang pakai norma. Kan gue belum pakai norma nih. Gue dagangnya itu masih menggunakan PPh final 0,5%. Jadi nggak diisi. Oke. Nah, nanti yang diisi adalah yang di sini, pekerja bebas. Jadi kalau gue pekerja bebas, gue mengisi di sini. Oke, pekerja bebas gue isi di sini. Ini gue isi nih. Gue tulisnya 110 juta. Ini contoh teman-teman ya. Hanya contoh saja untuk educational purpose. Oke. Buat teman-teman semua, nanti ini normal 50% sudah nyambung semua nih. Neto 50% sudah nyambung ya. Ini bukti potong kalau ada. Oke, sampai sini untuk sheet yang MPPN cukup diisi di bagian pekerja bebas atau di bagian jasa kalau Anda ada jasa atau pekerja bebas. Oke, untuk yang dagang belum perlu diisi karena dagangnya semua masih PPh final di UMKM tahun 2024. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 adalah rincian hutang. Oh ya, sorry, kita kembali dulu ke nomor 5 ini. PPh 25 masih diisi ya. PPh 25, teman-teman, kalau Anda bayar PPh 25 itu masih diisi juga. Oke. Kemudian rincian hutang. Nah, kita masuk ke nomor 6. Rincian hutang ini perlu diisi apabila teman-teman ada hutang KPR, hutang mobil lah, hutang KMK lah, hutang lain-lain juga boleh ya. Nah, kita mau tahu nanti berapa saldo pokok hutang per tanggal 31 Desembernya, yaitu yang ini nih, yang gue kasih warna merah ini deh. Nah, kita perlu tahu ini doang sebenarnya, gitu. Tetapi kita perlu bikin rincian seperti ini supaya kelihatan jelas, gitu ya. Ini gue contoh aja ya, gue punya mobil, gue belinya segini, totalnya, gue DP-nya segini, dan gue cicilnya segini setiap bulan, gitu ya. Nah, maka per Desember itu segini sisa saldonya, sisa saldo hutangnya. Oke, nanti ini akan nyambung ke halaman bagian harta dan hutang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini rincian hutang perlu diisi satu persatu kalau Anda ada ya. Kalau nggak ada, kosongin aja. Ini kosong, nggak ada rumah ya. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, ini kosong ya. Ini kosong juga ya. Nah, kosong. Oke, ini masih ada nih. Kosong juga ya. Sorry teman-temannya. Ini gua tidak punya. Nah, oke. Jadi perlu diisi. Masih ada lagi nih di bawah. Oke. Ini dikosongin. Oke. Kosong, kosong. Oke, kita di masternya. Di master sudah gue ganti kayaknya ya. Kita lihat di masternya di rincian hutang. Oke, sudah 0 ya. Masih ada di sini ya. Sorry ya, teman-teman. Gue isi dulu supaya nyambung ya. Oke. Nah, di sini sama dengan juga. Oke. Ini biar teman-teman supaya nyambung, gua ganti dulu. Oke. Nah, master sudah diubah ya. Oh, masih ada lagi di bawahnya. Oke, master sini. Nah, oke ya. Supaya teman-teman nyambung. Nah, ini masternya sudah diubah. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah hutang yang gue punya. Kita lanjut ke yang 7. Adalah dividen. Oke, nah 7 dividen. Ini penting diisi teman-teman. Apabila teman-teman ada dividen yang diinvestasikan ya. Karena berhubungan dengan nanti laporan e-reporting investasinya. Oke. Nah, ini gue kasih contoh aja ya. Dividen PT, gue punya 2 PT nih. Tahun 2024 nih. PT ANV sama PT PBSI. Ini angkanya memang agak gede, tapi contoh aja ya untuk educational purposes teman-teman ya. Nah, biar gede aja, biar kelihatan. Anggaplah gue punya dividen 2,2M. Oke. Tapi sebenarnya gue menggunakan prefer. Gue menggunakan metode prefer untuk PTP, karena gue pakai PTP kan, PT perorangan ya, PTP gue. Nah,
Ini PTP, bukan hanya PT biasa, tapi PTP yang masih nggak jelas pakai dividen atau prefer. Tapi gue gunakan metode prefer. Kenapa gue tetap diisi di sini? Karena ini untuk backup saja. Ini untuk backup, kita tetap isi supaya nanti masuk ke e-reporting dividen. Oke. Nah, buat teman-teman yang punya dividen harus diisi seperti ini ya. Ingat, pajak dividen tidak dipotong oleh PT pemberi dividen ya, tapi diurus sendiri oleh orang pribadinya ya. Dividen itu hanya ada di PT teman-teman ya, tidak ada di CV ataupun PTP ataupun perkumpulan dan sebagainya. Mereka semua pakai prefer, itu menurut gua. Nah, PTP masih nggak jelas nih, pakai prefer atau dividen. Kalau gua lebih cocok pakai prefer. Kalau teman-teman mau lebih aman ya pakai dividen, karena kan lu bayar pajak ya. Kemudian, walaupun gua menggunakan prefer, gua tetap melaporkan e-reporting investasi dividen supaya backup aja ya, kalau suatu hari data gua salah gitu. Nah, kemudian teman-teman mesti paham dividen 2024 yang tidak diinvestasikan, itu kan kita bayar sendiri ya, bayar sendiri tapi nggak usah lapor, ya kan? Tetapi dividen 2025 sesuai dengan PMK 81 itu, jika sudah tidak diinvestasikan, maka kita bayarkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dan perlu juga dilapor di PPh Unifikasi. Oke? Kemudian instrumen investasi itu bisa ke tabungan, rekening bank, deposito, SBN, saham, PT, tanah bangunan, semuanya bisa ya. Kecuali yang nggak bisa beli motor, beli mobil, beli emas, uang tunai, itu nggak bisa. Kalau kripto masih ragu-ragu, tapi gua rasa pun tidak ya. Lebih aman taruh di SBN aja. SBN tahan 3 tahun, 4 tahun sudah pasti aman. Oke, itu untuk dividen ya. Oke. Jadi ini berapa yang diinvestasikan? Nah, langsung gue isi full. Nah, berapa yang tidak diinvestasikan? Ini 0. Oke. Tanggal investasi kapan? Gue karena nggak mau repot ya, gue langsung lempar ke 31 Desember. Nah, kemudian investasi saham kemana nih? Kalau gue ke SBN. Kalau gue full ke SBN, langsung gue isi saja SBN. Gitu teman-teman ya. Nah, sudah selesai untuk dividen. Kita lanjut ke nomor 8, rincian lain-lain. Rincian lainnya itu contohnya kalau lu ada kripto. Silakan diisi ya, karena ini agak pusing nih kripto ini. Karena kripto itu kan lonjakan harga terlalu tinggi, sehingga kita perlu cari tahu berapa harga modalnya. Itu penting sekali. Setelah kita tahu berapa harga modal, kita perlu tahu berapa untungnya ketika lu jual. Karena ketika lu jual kan untungnya tidak muncul di dalam ini kan, di dalam hitung-hitungan SPT tahunan gitu. Tapi kita masih hitung manual. Kalau saham masih ada tuh, saham masih keluar data hitungannya di ini, di brokernya. Tapi kalau kripto kayaknya nggak ada. Oke, jadi rencana lain kalau mau diisi. Kemudian nomor 9 ini list ya. List ini biarin aja ya, ini hanya info aja buat teman-teman kalau mau ya. Ini daftar kode harta, ini kode hutang gitu ya. Ingat kode 023 kalau nggak salah ya. Persediaan barang dagang itu belum ada. Oke, belum ada di e-form 70, hanya muncul di PPS saja. Kalau di e-form kayaknya nggak ada. Ya, tadi kita sudah cek, kayaknya memang tidak ada. Dia hanya muncul di PPS saja kemarin. Jadi kode 023 belum bisa dipakai. Oke. Kemudian masuk ke yang paling penting. Ini adalah bagian harta dan hutang, teman-teman ya. Nah, bagian harta hutang ini sangat penting, teman-teman perlu baca di bagian langkah-langkah kalau mau ya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk memahami ini. Yang paling penting dari sini adalah yang di sini nih. Yang paling penting adalah yang ini. Yang tulisan warna merah ini harus positif. Kalau ini positif berarti betul. Kalau ini negatif berarti salah. Oke, gitu ya. Berarti tidak wajar maksudnya ya. Nah, gue langsung kecilin aja. Ini hanya contoh teman-teman ya untuk educational purposes ya. Langkah pertama adalah teman-teman, ini sudah gue isi nih. Teman-teman tinggal copy pastekan dari SPT sebelumnya, yaitu tahun lalu, tahun 2023-nya. Kopikan, pastekan di sini semuanya, taruh di sini. Nah, hutang juga taruh di sini ya. Kemudian yang sudah di-copy ke sini, copy kembali ke sini, ke 2024. Nah, sehingga yang sudah ada di 2023 muncul kembali di 2024, gitu ya. Nanti keterangan tambahan di sini diisi nih, keterangan tambahan. Oke. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita yang lain-lain adalah ngisi dulu harta ini. Harta diisi dulu dengan benar semua ya. Ini semua sudah diisi, gue sudah isi semua ya. Nah,
Khusus yang warna hijau, ini adalah kas setara kas atau uang tunai alias tong sampah. Ini adalah tong sampah tempat orang untuk melakukan balancing. Balancing karena orang kan suka bingung nih, gua tahun lalu ada beli apa, jual apa, ada kecampur-campur gitu kan. Nah, sehingga perhitungan harta yang terbaru kadang-kadang melenceng jauh gitu. Nah, supaya tidak melenceng jauh, terjadilah yang namanya balancing. Nah, balancing itu di sini, tong sampah itu di sini nih. Oke. Nah, jadi tahun lalu kan di sini gue isi 1,5 M nih. Nah, sekarang kan gue ganti jadi kalau gue masih 1,5 M, maka nilai kelebihannya tinggi di sini 1,6. Nah, tapi gue turunin supaya dengan cara gue naikin di sini. Gue naikin di tunai atau kas setara kas supaya tidak terlalu tinggi angka positifnya di sini. Ini harus positif, oke? Tapi positif tinggi boleh, positif rendah juga boleh. Yang penting harus positif. Nah, kalau gue jangan terlalu tinggi juga. Nah, ini lumayan 600 dulu lumayan ya, lumayan tinggi. Oke, ini hanya contoh aja teman-teman ya, hanya contoh aja. Jadi kita lihat tahun lalu, oke, tahun lalu itu gua punya tahun lalu itu harta netnya, harta net bersih ya, harta bersihnya adalah 4,7. Tahun ini adalah 6,3. Kenaikannya 1,5. Teman-teman ya, 1,5 adalah kenaikannya. Penghasilannya berapa? Penghasilan adalah 2,4. Bebannya adalah 240. Ini biaya hidup. Oke. Penghasilannya segini, bebannya segini 240. Sehingga potensi kenaikan harta gue itu 2,2 M. Jadi harusnya harta gue itu bisa naik 2,2 M. Tetapi yang warna kuning, harta gue cuma naik 1,5 M. Artinya apa? Artinya positif 600. Artinya apa? Ya mungkin gue kepake untuk biaya hidup yang lebih tinggi, gue pakai buat liburan dan sebagainya untuk mengcover itu. Yang dimana kan gue mungkin nggak catat tuh sebagai biaya hidup. Kira-kira gitu ya. Nah, setelah harta sudah diisi semua, hutang sudah diisi semua, kan ini hutang nih. Ini tadi ngeling nih ya. Ini tadi hutang yang ngeling ke bagian hutang tadi yang beli mobil. Oke. Nah, sekarang penambah harta bersih. Nah, ini penambah harta bersih harus dicek satu persatu baris demi baris, teman-teman ya. Kita lihat yang nomor satu dulu nih. Yang nomor satu adalah penghasilan dari usaha yang menggunakan NPPN, yang norma. Oke. Yang satu dagang, kita masih kosong karena gue masih UMKM. Yang kedua industri, kosong, jasa kosong, pekerjaan bebas gue isi nih, 110 juta. Tapi ini rumus ya teman-teman ya. Ini rumus menuju ke omset NPPN yang tadi, yang ada di sini nih. Nah, yang di sini ya, yang di sini, yang di sini. Dia rumusnya ke sini nih. Oke. Nah, usaha lainnya masih kosong, totalnya segini sudah rumus. Oke. Selesai ya. Ini 50% juga rumus, ini juga rumus. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 adalah gaji. Kalau lu punya gaji dari kantor, maka isi. Nah, berhubung gue PTP, gue menggunakan metode Prive, akibatnya tidak ada gaji. Kalau teman-teman pakai PT atau PTP yang menggunakan dividen, maka ada gaji. Ya, perlu dihitung, ditulislah A1-nya di sini. Oke, brutonya berapa, PPh 21-nya berapa, sesuai dengan A1. Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, ini apa nih? Kayak ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, hadiah, kemudian keuntungan dan jual harta. Satu-satu nih teman-teman masih paham nih ya. Ini adalah bunga yang diterima oleh Anda. Kan lu bukan bank nih, lu terima bunga. Lu mungkin memberikan hutang kepada teman atau kepada PT, dapat bunga nih, masuk ke sini teman-teman ya. Bukan berbeda dengan bunga bank. Kalau bunga bank itu PPh final. Oke, itu bunga itu diberikan oleh bukan bank. Nah, gitu ya, biar gampang ya. Bunga yang diberikan oleh bukan bank. Gue taruh di master, gue ganti dulu biar teman-teman dapat lagi update-nya nanti ya. Nah, bunga. Nah, oke. Ini adalah bunga yang diberikan oleh bukan bank. Jadi kalau orang pribadi atau perusahaan bayar bunga kepada Anda, maka Anda masukin ke sini ya, bukan masuk ke PPh final, tapi masuk ke sini. Kemudian royalti, kemudian sewa yang bukan tanah bangunan. Contohnya lu sewain mobil, sewain motor dan sebagainya ya. Kemudian hadiah masuk ke sini. Kemudian keuntungan dan jual harta. Ini adalah jual harta yang non-final. Kalau jual harta yang final, contohnya tanah bangunan, itu tidak di sini masukinnya. Kalau yang non-final masuk ke sini. Contohnya apa? Jual emas, jual barang antik,
Oke, keuntungannya taruh sini. Oke, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Di sini adalah net penambah harta alias capital gain, alias keuntungannya. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini diisi manual ya, ini manual, ini manual. Oke, gue kasih warna hijau supaya teman-teman biar bisa ingat ya. Gue kasih warna hijau. Di master juga diganti deh, biar teman-teman ingat. Ini kasih warna hijau. Artinya lu perlu isi manual. Oke, kemudian ini masih di nomor 3. Nah, penghasilan dalam negeri lainnya. Ini diisi warna hijau kalau Anda mau diisi. Oke. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah penghasilan neto luar negeri. Oke, kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya. Neto luar negeri tinggal diisi aja manual. Ini neto luar negeri berapa, kemudian PPh dipotongnya berapa. Oke. Nah, kemudian lampiran 3. Nah, ini adalah PPh final. Oke, teman-teman satu persatu nih ya. Yang final 1 adalah bunga deposito dan tabungan. Ini yang kena pajak 20%. Oke, gua taruh di sini. Yang final 2, yang di bawah, adalah bunga obligasi SBN. Yang PPh-nya 10%. Gua taruh di sini. Ya, inilah yang membedakan nomor 1, nomor 2. Nomor 1 adalah yang tarif pajaknya 20%, nomor 2 adalah yang tarif pajaknya 10%. Inilah yang membedakan. Oke. Nah, gue isi di obligasi, gue nggak isi ya. Harusnya gue isi di sini nih ya. Nah, ini kalau teman-teman mau akurat boleh. Kalau gue sih nggak perlu gue isi karena nggak terlalu akurat. Lagi pula sudah tercover untuk biaya hidup gue. Jadi tidak perlu diisi juga nggak masalah. Tapi kalau mau diisi boleh ya. Contoh, gue punya penghasilan itu 10 juta per bulan dikalikan 12. Dapat angka 120 juta, PPh final 10%, maka ininya netnya 108 juta. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah bunga obligasi SBN. Kemudian final 3 adalah jual saham di bursa efek. Ini adalah nilai sell, nilai total sell atau jual selama setahun. Oke, ini adalah PPh finalnya 0,1%. Ini adalah nilai keuntungannya. Dan ini diisi manual, teman-teman ya. Diisi manual. Perlu minta data dari broker. Nah, ini kalau kripto sudah rumus ke sana. Ini PPh sama, ini juga sama nih. Mesti diisi manual. Jadi keuntungan dari jual saham ataupun kripto itu nggak ada rumusnya di sini. Teman-teman mesti isi sendiri. Oke. Kenapa mesti diisi? Karena ini pengaruh kepada kenaikan harta. Nah, total final ketiga sudah, kemudian final 4 hadiah undian gua kosong, final 5 pesangon kosong, final 6 adalah honorarium kosong, final 7. Nah, ini adalah jual tanah bangunan. Tuliskan di sini adalah nilai belinya, rumuskan ke tahun 2023-nya. Ini adalah nilai jual sesuai AJB-nya, kemudian ini adalah nilai penambah harta alias keuntungannya setelah kurangin pajak. Ini sudah rumus. Oke. Kemudian final 8 guna serah kosong, final 9 sewa tanah bangunan. Kalau sewa lu tulis di sini ya, nilai sewanya berapa, pajak 10%, ini adalah net penambah harta. Nah, kemudian jasa konstruksinya di sini, penyalur di LBM kosong semua, bunga simpanan koperasi di sini final kosong, derivatif kosong. Nah, ini dividen. Ini adalah dividen yang tidak diinvestasikan. Oke, taruh di sini. Kalau dividen investasikan itu taruh di bawah, nanti nomor 6C di paling bawah. Oke. Nah, ini adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi kalau istri hanya satu pemberi kerja, taruh di sini. Oke, dan istri tidak punya NPWP ya. Kemudian UMKM final taruh di sini. Ini kalau UMKM final. Oke, ini sudah rumus ya teman-teman ya. Ini sudah rumus lari ke impor tadi. PPh finalnya sekian. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya gue ambil sesuai dengan profil tadi ya. Nah, di sinilah pentingnya Anda mengisi profil ya. Nanti sudah ke link semua. Kemudian yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak, yang pertama adalah sumbangan hibah. Kalau ada hibah, tulis di sini. Yang nomor 2 adalah warisan, tulis di sini kalau ada warisan. Yang ketiga adalah CV, prefer dari CV ya. Nah, ini kebetulan gue menggunakan metode prefer, maka gue taruh di sini. Oke, nilai prefernya. BOP yang keempat adalah asuransi. Jadi kalau Anda dapat klaim asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, taruh di sini. Kemudian nomor 5 adalah beasiswa. Kosong. Nomor 6 adalah bukan objek pajak. Ini penting nih ya, bukan objek pajak. Ada A, ada B, ada C. Yang A adalah yang ini WNA kayaknya, WNA yang dari luar negeri. Kemudian ini OP dapat natura tapi nggak kena PPh 21. Kemudian yang C penting nih. Yang C ini adalah contohnya dividen yang diinvestasikan. Ini sudah rumus ya nanti ya. Dia akan lari ke sini.
ini ke sini. Nah, ini gue kosongin karena rumusnya kan gue tidak pakai dividen. Nah, kalau teman-teman nanti gunakan master akan masuk tuh. Kemudian kalau ada keuntungan dari reksadana masuk ke sini. Kemudian penghasilan atau harta yang sudah lewat 5 tahun yang lalu, itu juga taruh sini karena sudah kadaluarsa. Kemudian penerimaan dari suami atau istri juga masuk ke sini. Oke. Total BOP 6. Oke, jadi yang sampah-sampah masukin ke C sini. Nah, kemudian pengurang harta bersih. Pengurang harta bersih yang pertama adalah biaya hidup ya tentu saja. Anggaplah gue contoh aja ya 20 juta sebulan kalikan 12 otomatis 240. Kemudian bunga KPR masukin sini kalau mau ya, bunga-bunga. Kemudian bayar BPHTB taruh sini. Jadi kalau Anda beli rumah kan ada bayar BPHTB, kan mengurangi harta tuh. Nah, kemudian bayar PP 25 setahun taruh sini, bayar STP SKP taruh sini, bayar PP 29 tahunan juga taruh di sini ya. Nah, ini gue kosong ya. Oke, padahal gue ada bayar. Nggak apa-apa, gue selesai 50.000 deh. Kemudian, kalau Anda memberikan hibah kepada orang lain, kepada orang tua ataupun anak, taruh sini ya. Hibah kepada siapa, taruh sini, nilainya berapa. Oke, kenapa taruh sini? Karena hibah ini akan mengurangi harta Anda, ya kan? Ini beban lainnya kalau Anda memberikan kepada suami atau istri. Nah, taruh di sini. Oke, kan tadi kan di atas menerima nih. Ini menerima dari suami istri, taruh sini. Kalau di bawah ini adalah beban atau memberikan kepada suami istri. Oke, total beban segini, total pengurangan harta segini, sehingga total potensi kenaikan harta segini. Oke. Nah, kita udah nggak usah pusing, langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas, kita harus mengontrol supaya yang ini tetap profit, tetap positif. Gitu aja teman-teman ya. Mau positif kecil boleh, positif besar juga boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah di bagian ini. Silakan di sini. Kemudian yang penting positif di sini. Kalau ini negatif, maka ada harta yang harus dikurangin atau ada penghasilan yang harus ditambah. Kalau ini positif, silakan mau dikecilin boleh dengan cara menambah lagi harta. Ya, kalau ini bertambah, maka yang di bawah itu kan akan berkurang, gitu. Yang penting masih positif. Kalau gue masih oke ya. Jadi banyak orang tuh maruk atau serakah pengen dinaik-naikin hartanya sampai dinolkan atau bahkan kecil sekali ya. Gue rasa tidak perlu, teman-teman ya, nggak perlu. Yang penting positif aja. Oke. Nah, sejauh ini seperti ini sampai ke harta ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada kebingungan, teman-teman tinggal masuk ke grup membership kita ya, tanyain di membership ya. Kemudian kita habisnya akan lanjut ke lampiran 3 berikutnya. Oke ya teman-teman. Nah, untuk yang lampiran 3 ini teman-teman sudah rumus semua ya. Lampiran 3 ini sudah rumus semua, tidak perlu ngapa-ngapain lagi teman-teman ya. Karena sudah masuk ke hitung-hitungannya, sudah tidak perlu ngapa-ngapain ya, sudah otomatis terisi. Nah, khusus untuk yang ini, ya ini. Nah, bunga tabungan dan deposito ya bedanya apa? Tabungan itu yang 20%, bunga obligasi ini yang 10% SPN. Oke. Kemudian di sini adalah PPh finalnya yang UMKM. Nah, di sini saya masukin prefer karena saya metode prefer untuk PTP ya. Tetapi walaupun prefer, saya tetap lapor e-reporting investasi untuk backup. Oke. Nah, seperti ini lampiran 3 sudah otomatis ya. Nanti e-form-nya akan mengikuti ini teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah untuk bukti potong-bukti potong ya. Isi bukti potong ini semua diisi manual yang warna hijau ya. Ini adalah semua bukti potong yang tidak final. Bukti potong A1 dari kantor itu diisi di nomor 1 ya. Di pertama kali diisi adalah bukti potong dari kantor kalau Anda ada A1 dari kantor. Yang lain di sini nih, kalau ada agen asuransi, pengacara, konsultan, notaris atau apa, atau ada bukti potong dari kantor, yang bukan dari A1, nah di sini input satu persatu di sini, PPh 21, 22, 23, 25, 25 nggak di sini ya, sorry. 25 nggak di sini, hanya sampai 23, 23 saja ya. Nah, nanti nilai totalnya di sini akan masuk ke kredit pajak di halaman induk. Oke. Nah, di sini tidak termasuk ya yang namanya bukti potong PPh final dari sewa tanah bangunan itu tidak masuk ya. Nah, oke, ini nomor 2, lampiran 2. Ini perlu diisi. Kemudian lampiran 1, halaman 1. Lampiran 1, halaman 1 ini kosong. Ini adalah tidak perlu diisi kalau Anda pencatatan. Ini khusus untuk pembukuan, teman-teman ya. Kalau untuk pencatatan, ini tidak perlu diisi. Oke. Kemudian kita akan langsung lanjut nih ke
lampiran 1 halaman 2. Nah, lampiran 1 halaman 2 ini yang sering kali saya ucapkan di mana-mana ya. Ini penting sekali karena ini adalah penghasilan kita yang tidak final diisi di sini. Oke. Nah, semua ini sudah rumus ya. Semua ini sudah rumus mengacu kepada perhitungan kita di harta hutang tadi. Oke, semua ini sudah rumus dan yang lain-lain. Khusus yang warna hijau Anda perlu isi, teman-teman ya. Kalau Anda ada formulir A1, maka isi yang warna hijau di sini. Kemudian yang lain sudah rumus nih. Yang lain sudah rumus semua ya. Jadi nggak perlu diisi, ini juga sudah rumus semua. Oke. Halaman 1, halaman 2, lampiran 1. Kemudian kita masuk ke halaman induk. Nah, ini halaman induk nih. Nanti e-formnya juga akan seperti ini ya. Halaman induk, warna hijau, perlu diklik nih. Kalau Anda KK, ini berarti tidak ada pisah harta ya. HB itu hidup berpisah alias cerai. Gue juga bingung kenapa bisa di sini. Kan harusnya kalau cerai ya udah KK aja. PHMT ini PH pisah harta, ada surat perjanjian pisah harta, MT itu memilih terpisah, tidak ada surat pisah harta. Tapi sama saja ya, PHMT itu sama saja. Ini isi MPP pasangan kalau memang ada. Kemudian ini sudah otomatis semua ya, sudah otomatis semua. Nah, di sini diisi manual, TK0, PTKP-nya berapa, nanti dihitung otomatis di sini. Oke, langsung otomatis muncul angka pajaknya di sini. Nah, ini adalah PPh 25 tahun berikutnya. Ini dihilangkan, teman-teman ya. Ini dihilangkan karena gue tidak mau bayar PPh 25. Kalau Anda mau, boleh ya. Justru bagus ya bayar PPh 25. Kalau Anda seorang dokter, pengacara, dokter, agen asuransi yang memang rutin penghasilannya, maka sebaiknya muncul di sini. Supaya tidak tiba-tiba besar di SPT tahunan ya. Banyak agen asuransi yang nangis-nangis gara-gara terlalu besar di SPT tahunan. Nah, supaya nggak begitu, maka dihilangkan di sini. Oke. Ini untuk lampiran induk. Oke. Kemudian setelah kita masuk ke lampiran induk, ini adalah PHMT. Ini nggak usah. Ini kalau Anda tidak ada PHMT nggak usah. Kalau Anda ada PHMT maka perlu diisi. Nah, ini mungkin video terpisah lah PHMT ini. Intinya gampang sih. Sebenarnya PHMT itu mengisi penghasilan suami, isi penghasilan istri, nanti akan otomatis terhitung sampai ke bawah. Gitu sih. Oke. Kemudian yang ini cuma Q&A ya. Kalau ada diskusi tanya jawab. Nah, sampai di sini teman-teman ya untuk Excel-nya. Oke, jadi tahap pertama untuk hitung Excel sudah selesai. Kemudian kita akan langsung masuk ke e-form. Oke. Nah, untuk masuk ke e-form, teman-teman perlu mendownload e-form ya. Mendownload e-form dari mana? Jadi download e-form teman-teman tinggal masuk ke website DJP Online ya. DJP Online ada nggak di sini? DJP Online di sini nih. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal masuk ke DJP Online. Nah, ini DJP Online, teman-teman. Kalau gue masuk ke sini, nah teman-teman tinggal masuk aja seperti biasa ya. Atau langsung gue masuk di sini ya. Teman-teman masuk ke sini, DJP Online, masukin nomor NIK Anda ya. Nomor NIK, kemudian passwordnya ditulis. Oke, kemudian klik selanjutnya. Nah, kalau gue sudah pernah masuk, maka dia bisa langsung masuk. Tetapi kalau Anda yang baru pertama kali masuk atau sudah berhari-hari nggak masuk, maka otomatis ada permintaan ke email. Nanti langsung cek email ya, ada kode yang mesti dimasukin dari email. Kalau nggak masuk-masuk emailnya, maka kirim via SMS juga bisa. Oke. Setelah gue masuk, gue mesti tarik e-form dong. Tarik e-form dari klik menu lapor, klik e-form, jangan e-filing ya, klik e-form. Nah, kemudian di sini klik buat SPT. Nah, kemudian klik apakah Anda jalan usaha, klik ya. Walaupun Anda tidak usaha, tapi klik ya aja. Karena lu mau dapatin e-form 1770 kan. Kemudian klik e-form di sini yang warna oranye, klik satu kali. Nah, ini dia. Nah, 2024 ya. Ini satu pembetulan karena kan gue sudah lapor. Kalau Anda belum lapor, ini tidak pembetulan ya. SPT normal. Klik unduh formulir di sini, maka otomatis akan terambil atau terdownload file PDF yang bisa diisi untuk e-formnya. Oke. Nah, bagi Anda yang belum tahu, e-form pemerintah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi Adobe PDF Reader. Nah, kalau Anda belum punya aplikasinya, tinggal download dari sini ya, ini gratis. Oke, klik menu ini, unduh Adobe PDF Reader, klik di sini ya, Adobe Acrobat Reader DC, klik satu kali nanti download, diinstal, pakai aplikasi itulah bisa membuka file tersebut. Oke. Nanti filenya diklik kanan, Open with Adobe Acrobat Reader ya. Oke, sorry ya. Ini
Nah, filenya adalah yang ini. Filenya yang ini ya. Gue tinggal klik kanan, kemudian open with Adobe Reader. Oke. Nah, ini dia filenya teman-teman ya. Ini dia filenya, hanya bisa dibuka dengan Adobe Reader. Oke. Ini hanya tujuan untuk edukasi saja teman-teman ya. Angka-angka di sini mungkin tidak akurat. Hanya contoh saja buat teman-teman ya, cuman biar gede supaya kelihatan aja ya teman-teman. Ini tinggal isi aja sesuai dengan Excel tadi. Excel yang tadi tuh, Excel yang tadi coba kita lihat. Sebelah kanan, mana tadi Excel-nya? Ini. Tadi kan ini Excel-nya nih. Nah, oke. Nah, kita tinggal lihat daftar hutangnya. Nah, ini daftar hutangnya. Oke. Sebelah kanan daftar harta hutangnya. Ya, di sini teman-teman isi ya, tinggal lihat aja totalnya. Kalau totalnya betul berarti betul, gitu ya. Kemudian cuma ada beda dikit ya. Ada sama deh. Nah, hutangnya di sini diisi hutangnya. Tinggal klik tambah di sini ya. Klik tambah di sini kalau teman-teman mau nambahin harta. Klik hapus kalau mau hapus harta ya. Kalau gue pakai impor. Nah, kalau teman-teman mau impor mungkin video terpisah karena tidak terlalu mudah untuk impor ya. Kalau nggak banyak-banyak sih langsung import aja di sini langsung. Oke. Hutang dan harta sudah betul, tinggal klik tambah di sini. Klik tambah di sini anggota keluarga. Oke. Kemudian klik selanjutnya. Klik selanjutnya di sini. Nah, ini adalah lampiran 3 ya. Kita lihat ke Excel. Ke Excel lampiran 3. Excel lampiran 3, mana lampiran 3? Nah, ini dia lampiran 3 ya. Kita ikuti aja di sini. Kita ikuti aja. Di sini deposito kosong, di sini 120 juta. Di sini adalah 12 juta. Nah, gitu aja. Isi aja, ikuti Excel-nya ya. Kemudian di bawah sini Anda mesti klik nih. Anda mesti klik yang namanya ini, PP23, PP55 mesti diklik. Nah, kemudian sebelah bawah sini bagian prefer gue isi nih nomor 3 nih ya. Nomor 3 prefer gue isi senilai angka yang sama tadi ya. Yang ini. Nah, kemudian khusus untuk PP23, PP55 setelah lu centang di sini, maka di atas muncul nih tombol ini ya. Oke, klik tombol ini satu kali, maka dia lari ke sini. Oke, klik previous. Nah, yang ini adalah daftar omset bulanan dan pajaknya. Oke, tinggal diklik tambah di sini. Diisi aja di sini NPWP-nya, masanya, alamatnya, peredaran brutonya berapa, PPh-nya final kan 0 rupiah nih kalau masih di bawah 500 juta ya. Klik 0 ya, tulis 0, nggak bisa dibiarin, harus tulis 0. Kemudian next, ini November dan Desember ya. Nah, gua cukup bayar di bulan Desembernya saja. Oke, ini klik tidak satu kali, klik ya satu kali, karena ini akan perlu begitu ya. Kalau nggak nyambung dia. Oke, memang gitu tuh, memang separah itu. Klik selanjutnya ya, klik selanjutnya. Kemudian lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini kalau ada bukti potong tadi ya, yang lampiran 2 yang ini. Yang ini, oke. Kalau ini ada, maka perlu diisi di sini. Kalau nggak ada, nggak usah. Gua kebetulan tidak ada. Klik selanjutnya lagi, lampiran 1 halaman 1. Nah, di sini nih, lampiran 1 halaman 1. Ini kosong tidak perlu ya, karena kita tidak pembukuan. Jangan lupa centang pembukuan, pencatatan di atas sini ya, teman-teman. Jangan lupa di atas sini pilih pencatatan, jangan pilih pembukuan. Oke, pilih pencatatan. Karena secara default pembukuan tuh, error tuh e-form-nya ya. Kemudian klik selanjutnya, dia akan langsung masuk ke lampiran 1 halaman 2. Lampiran 1 halaman 2, nah ini isi nih. Ini isi manual ya, sesuai dengan Excel yang sudah kita isi. Oke, 110 juta, ini normal 50%, ini 55. Oke, di bawahnya kosong. Kosong tidak ada. Jadi nggak usah isi lagi. Klik selanjutnya. Nah, langsung ke halaman induk. Kita ke Excel, halaman induk. Nah, ini dia. Halaman induk di Excel seperti ini. Jadi semuanya sudah terisi secara otomatis. Oke, tiba-tiba muncul kurang bayar di sini 50 juta ya, karena kan gua di atas PTKP. Oke, nanti isi tanggal di sini warna merah, isi tanggal lapornya, tanggal kapan, tanggal hari ini. Kemudian klik submit. Oke, teman-teman ya. Nah, klik submit ya. Oke, nah klik submit, ada satu baris yang pertama ini masih diunggah. Ini adalah masih mengunggah file nomor dengan judul 3 spasi 2 spasi daftar PMK 164. Yang tadi itu kita ke Excel yang nomor 3. Yang ini. Yang omset UMKM PMK 164 ya.
Nah, ini mesti di-print ya, Ctrl P saja, di-print menjadi PDF dengan judul 3/2 daftar PMK 164, kemudian diklik unggah lampiran di sebelah kiri sini. Nah, klik unggah lampiran, ambil file tersebut, harus file PDF ya, taruh di sini, selesai. Nah, setelah Anda isi semua ini, kemudian kita mesti bayar PPh UMKM. Oke? Kita akan bayar PPh UMKM 0,5% yang tadi tuh. Kan kita mesti bayar 2 kali nih, satu PPh final UMKM, satu lagi yang PPh SPT tahunan. Oke? Ini SPT tahunan nanti dulu, kita bayar PPh UMKM dulu. Oke? PPh UMKM pertama adalah Anda mesti bikin dulu e-billing. Nah, masuk ke sini, ke DJP online, kemudian pilih, mungkin klik DJP tengah-tengah sini, yang di kiri sini. Klik DJP, kemudian klik menu bayar. Klik menu bayar, klik e-billing. Kemudian kalau PPh final yang ini 41128, kemudian ininya adalah 420. Oke, ininya pilih masanya, mungkin masa kalau gue Desember tadi ya. Tahunnya 2024, jangan salah ya. Nilainya berapa? Nanti tinggal klik buat kode billing di sini, kemudian dicetak, kemudian disimpan filenya teman-teman ya. Filenya disimpan ya. Kode billing itu nanti disimpan dengan judul ini. Kita lihat ke langkah-langkah. Nah, kode billing itu akan disimpan dengan judul e-billing itu dengan judul 5 ya, dengan judul 5 dan seterusnya. 5/1, 5/2 dan seterusnya. Oke, itu e-billing untuk e-billingnya. Oke, setelah Anda sudah bikin e-billing, teman-teman kan mau bayar. Nah, bayarnya tinggal masuk ke yang namanya klik BCA. Dari Tokopedia juga bisa ya, dari Shopee juga bisa kayaknya, tapi nggak bisa mobile banking. Nah, kan dari e-billing kan Anda dapat e-billing tuh, dapat nomor e-billing kan. Nah, klik menu yang namanya pembayaran, kemudian menu yang namanya penerimaan negara, kemudian pilih di sini penerimaan negara, di sini masukkan kode billingnya. Setelah masuk kode billing, klik bayar. Setelah klik bayar, ingat ya, harus klik cetak. Setelah klik cetak, akan terambil satu buah file PDF yang namanya BPN ya, bukti penerimaan negara. Itu contoh filenya seperti mana BPN? BPN seperti ini, teman-teman ya. Bukti penerimaan negara. Oke. Nah, itu cara bayarnya. Nah, setelah kita bayar PPh final, selanjutnya adalah kita bayar PPh orang pribadi tahunan. Nah, PPh tahunan, SPT tahunan, kita bayar di menu e-billing, kemudian pilih 411125, kemudian pilih 200. Oke, pilih 200 tahunan, tahun 2024, isi angkanya berapa? Tadi kan gue 50.000 tuh. Nah, kemudian klik buat kode billing. Setelah buat kode billing, filenya disimpan ya. File disimpan dengan judul adalah 0/3, 0/3. Oke, nanti seperti ini modelnya. Nah, seperti ini e-billingnya. Oke, SPT tahunan. Kemudian kita bayar. Nah, kita bayar sama caranya tadi ya, di menu pembayaran penerimaan negara. Setelah bayar, maka muncul seperti ini hasilnya, BPN-nya. Oke, seperti itu kita sudah sampai di pembayaran, sudah selesai. Nah, setelah kita bayar, teman-teman langsung ke submit e-form, teman-teman ya. Teman-teman perlu submit e-form. Teman-teman perlu sebentar. Perlu submit e-formnya. Kita masuk ke e-form sini. Nah, ininya harus diisi nih. Ininya kan tadi ini kosong nih. Klik tambah di sini ya. Klik tambah di sini. Kemudian masukkan kode mapnya 200. Tanggalnya, tanggal SSP-nya kapan? Ini tanggalnya tanggal kapan ya? Nah, tanggal 11 Maret. Oke, nilai SSP-nya 50.000. Nah, NTPN-nya ambil dari sini. NTPN-nya ambil dari sini, yang ini nih, kopi yang ini. Oke, NTPN, kemudian taruh sini, kemudian simpan. Selesai. Kemudian Anda perlu submit nih. Ini perlu kode verifikasi. Kode verifikasi adalah kode yang dikirimkan kepada email Anda ketika Anda mengambil file e-form-nya tadi dari DJP Online. Oke, nanti akan ada email, tinggal copy, pastekan di sini, klik submit ya. Setelah klik submit, selesai. Oke, klik submit selesai nih. Setelah klik submit selesai, teman-teman harus mencetak BPE dong, bukti penerimaan elektronik ya, BPE. BPE itu ada di email ataupun langsung ke sini juga bisa.
Email kadang-kadang lama nyampe, langsung ke sini ya. Masuk ke DJP sini, klik satu kali di DJP sini, kemudian nanti klik menu lapor ya. Mana dia? Oh, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, berarti klik di sini nama Anda, kemudian klik profil. Nah, kemudian klik lapor di sini, klik menu lapor, klik e-form di sini, maka akan muncul histori yang sudah terbayar atau terlapor. Nah, klik di sini ya, lihat BPE. Klik lihat BPE, Anda tarik di atas ke bawah, di copy aja, Ctrl C ya, copy, kemudian buka file Word, Microsoft Word, memang agak tricky ini. Microsoft Word dibuka, kemudian dipastekan di sini. Nah, ini belum bisa nih ya. Ini mesti di blok semuanya, kemudian diganti fontnya. Terserah Anda font apa deh. Yang penting jangan font yang tadi sudah ada di situ, karena nggak bisa di print. Ctrl P, kemudian simpan dalam file PDF. Oke, simpan dalam file PDF, bentuknya akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini dia. Oke, dengan judul 01. Oke, 01. Nah, selanjutnya, setelah BPE sudah selesai, kemudian kita akan mengcombine semua filenya, teman-teman ya. Nah, mari kita cetak filenya satu persatu. Filenya kita kembali ke master sini. Nah, ini adalah nama-nama filenya ya. Nama-nama filenya supaya kita gampang mengcombine-nya. Tadi sheet yang kedua, yang profil tadi itu, Anda simpan dengan judul 0-2. Sheet yang berikutnya, yang final 16, itu tidak perlu di-print. Oke, tidak perlu di-print. Kemudian sheet yang omset UMKM itu judulnya adalah 3-2 daftar PMK 164 ya. Ini adalah hasilnya seperti di sini. Ini hasilnya nih. Ini adalah 02 yang tadi profil. Nah, kemudian 3.2 3-2 adalah ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini nggak usah di-print. Sheet ini nggak usah di-print semua. Langsung nyampe ke halaman harta hutang. Ini perlu di-print. Oke, dengan judul 4-0. 4-0 seperti ini, begini hasilnya. Oke, begini hasilnya. Dari atas sampai ke bawah, sampai ke hitung-hitungan yang tadi positif itu. Kemudian, yang ini semuanya nggak usah di-print, langsung masuk ke e-form. Oke, di e-form dimulai dari lampiran 4. Oke, ini harus menggunakan screenshot ya. Kalau nggak salah, nggak bisa di-print ke PDF deh. Mesti di screenshot. Oke, jadi screenshot 4-1, 4-2, dan seterusnya. Maksudnya hartanya itu kalau banyak ya. Kalau kayak gue ini hartanya ada 41, 42, 43, 44 ya. Jadi 41 seperti ini, 42 begini, 43 begini, 44 begini. Jadi ada banyak halaman karena e-formnya sendiri kan satu baris cuma 10 baris satu halaman. Oke. Kemudian e-form lagi lampiran 3. Nah, yang utamanya adalah 3-1, yang lampiran PP55-nya yang omset adalah 33 dan 34. Oke, kita lihat di sini. Hasil seperti ini nih. 31 adalah ini yang umumnya. Kemudian yang kanan sini, atas sini kan diklik nih PP55 nih. Maka muncul yang 33 dan 34. Yang ini dan yang ini. 34. Oke. Kemudian lampiran 2 di print juga. Judulnya 2 doang. Lampiran 1 halaman 1, 1-1. Lampiran 1 halaman 2, 1-2. Nah, nanti seperti ini hasilnya. 1-1, 1-2. Oke, seperti ini bentuknya. Kemudian halaman induk. Halaman induk juga di print ya. Judulnya adalah 0-5. Nah, ini dia 0-5 seperti ini bentuknya. Oke. Kenapa kita campur aduk nomor-nomor begini? Supaya nanti berurut ketika kita mau combine. Oke. Nanti BPE-nya adalah 0-1. 0-1 itu BPE. Oke. Nah, kemudian EB-Link PPH 29 itu adalah 0-3, BPN-nya adalah 0-4, kemudian BPN PPH final UMKM adalah 5 dan seterusnya tuh. Kayak tadi kan ada data portofolio bank dan sebagainya itu di situ semua. Oke. Oh ya, by the way, informasi buat teman-teman, portofolio bank itu bisa ditarik dari MyBCA ya, aplikasi MyBCA di menu e-statement, kemudian portofolio. Di situ bisa keambil tuh semua portofolio Anda per Desember 2024, gitu ya. Nah, semua file ini yang sudah terkumpul nih, 01, 02, 03, sampai ke semua data-data pendukungnya, itu harus di-combine menjadi satu buah single file PDF, supaya lu gampang. Ya, kalau gua pakai PDF Acrobat Pro, Anda bisa pakai Nitro PDF, Smile PDF, atau apapun lah aplikasi PDF yang lu punya bisa untuk mengcombine. Via online juga banyak ya di Google ya. Nah, perlu di-combine menjadi sebuah single file. Oke, nanti single file itu ditaruh di folder yang sesuai dengan judul nama Anda, kemudian tahunnya, kemudian 1770. Selesai, teman-teman ya, selesai.
Nah, ini hasilnya. Hasilnya nanti seperti ini nih. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah SPT-nya. Nah, gue buka aja filenya ya. Seperti ini filenya. Nah, ini filenya. Nah, begini. Kemudian ada ini e-billing-nya, kemudian BPN-nya, kemudian induknya, lampiran 1 halaman 1, lampiran 1 halaman 2, dan seterusnya semuanya. Nah, ini hartanya. Setelah ini harta dari Excel kita rekap, ada lagi harta yang betul-betul terlihat dari e-form-nya. Oke? Nah, seperti itu teman-teman, lengkap semuanya. Oke, ini adalah portofolionya. Oke, portofolionya gunakan harga pembelian ya, harga pembelian. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Intinya untuk file Excel-nya teman-teman tinggal ambil di website pajaksmart.com/SPTOP. Oke. Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut dengan gua, tinggal masuk ke membership kita aja ya. Membership kita masih ada promo sampai akhir Maret ini dengan kode promo khusus ya. Teman-teman tinggal masuk ke website pajaksmart.com/spesial. pajaksmart.com/spesial, kode promonya endasmu. Oke, huruf besar semuanya, endasmu. Maka teman-teman akan bisa dapat membership lifetime dengan harga lebih murah, dan kita akan ketemu setiap hari Jumat malam diskusi pajak akunting teknisnya buat teman-teman yang sudah jadi membership. Oke teman-teman, itu aja ya untuk SPTOP. Sampai jumpa, semoga terbantu.